Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Putri Taskia, NIM 19070160008, akan menjelaskan tentang aspek-aspek resiliensi dan konsep berpikir resiliensi. Sebelum masuk ke aspek-aspek resiliensi, saya akan menjelaskan tentang pengertian resiliensi. Menurut Ravitch dan Shedd pada tahun 2002, resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian berat yang dirasakan atau masalah besar yang terjadi di kehidupan. Sedangkan menurut Jackson dan Watkins pada tahun 2004 mengemukakan bahwa resiliensi adalah suatu konsep yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengatasi dan beradaptasi dari masa-masa sulit yang dihadapi. Resiliensi diri seseorang juga menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupannya. Nah, dari kedua pernyataan tersebut disimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam bertahan dan tidak putus asa pada keadaan-keadaan tersebut, dan bangkit dari keadaan yang sulit untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada aspek-aspek resiliensi. Aspek-aspek resiliensi menurut Ravitch dan Shedd pada tahun 2002 sebagai berikut. Yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Ada dua keterampilan yang dapat memudahkan individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu tenang dan fokus. Dua jenis keterampilan ini akan membantu individu untuk mengontrol emosi yang tidak terkendali, menjaga fokus pikiran individu ketika banyak hal-hal yang mengganggu, dan dapat mengurangi stres yang dialami oleh individu. Kedua ada impuls control. Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Seseorang yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan perilaku yang mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan berperilaku agresif. Ketiga ada optimisme. Optimisme adalah kemampuan melihat masa depan yang cemerlang. Optimisme yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa seseorang tersebut percaya diri bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini juga merefleksikan self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kepercayaan individu bahwa ia mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengendalikan hidupnya. Lalu yang keempat ada causal analysis. Causal analysis mengacu pada kemampuan individu untuk mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat akan terus-menerus berbuat kesalahan yang sama. Individu yang resilient adalah individu yang memiliki fleksibilitas kognitif. Mereka mampu mengidentifikasi semua penyebab kemalangan yang menimpa mereka, tanpa terjebak pada salah satu gaya berpikir eksplanatori. Lalu yang kelima ada empati. Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Beberapa individu memiliki kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang ditujukan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Keenam ada self-efficacy. Self-efficacy adalah kesuksesan dalam pemecahan masalah. Self-efficacy mempresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Self-efficacy merupakan salah satu faktor kognitif yang menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam sebuah permasalahan. Dengan self-efficacy yang tinggi, maka individu akan melakukan berbagai usaha dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan keyakinan akan kemampuan dalam menyelesaikan masalah ini, individu akan dapat mencari penyelesaiannya dan tidak mudah putus asa terhadap berbagai kesulitan. Yang terakhir ada reaching out. Kemampuan individu keluar dan meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa. Banyak individu yang tidak bisa melakukan reaching out. Hal ini dikarenakan mereka telah diajarkan sejak kecil untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan. Mereka adalah individu-individu yang lebih memiliki kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksesan, namun harus berhadapan dengan resiko kegagalan dalam hidup dan hinaan dari masyarakat.
Selanjutnya ada konsep berpikir resiliensi. Yang pertama, resiliensi dalam perspektif psikologi positif. Lingkungan masyarakat yang dinamis dengan bermacam-macam perubahannya membuat hidup semakin penuh tantangan. Resiliensi di tengah krisis ini menjadi kemampuan psikologis yang sangat penting dimiliki individu di berbagai usia. Resiliensi merupakan kompetensi yang paling tepat dalam menyikapi beratnya tantangan hidup. Seseorang yang resilient bukan individu yang tahan dan dapat terbebas sama sekali dari tekanan. Namun, individu resilient tetap merasakan berbagai emosi negatif atas kejadian traumatik yang dialami. Mereka tetap merasakan marah, sedih, kecewa, bahkan mungkin cemas, khawatir, dan takut. Hanya saja individu yang resilient memiliki cara untuk segera bangkit dari keterpurukannya. Resilient memiliki keterkaitan erat dengan pandangan psikologi positif yang berakar pada mazhab atau aliran psikologi humanistik. Menurut Seligman dan Csikszentmihalyi pada tahun 2000 mengemukakan bahwa psikologi positif sebagai studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif dan berkembang pada beberapa tingkat yang mencakup biologi, personal, relasional, kelembagaan, budaya, dan dimensi global kehidupan. Fungsi manusia positif inilah yang menjadi poin penting karakteristik individu resilient di tengah tekanan psikologis yang begitu berat. Psikologi positif memiliki 3 pilar utama. Pertama, adanya pengalaman hidup individu yang positif sebagai hasil dari upaya mengeksplorasi dan menumbuhkan emosi-emosi positif di tengah beragam situasi. Kedua, adanya properti yang positif dari dalam diri individu, seperti trait kepribadian positif, bakat, dan berbagai kekuatan personal yang lain. Ketiga, lingkungan sosial yang positif, adanya bagian institusi sosial yang dapat mendorong perkembangan individu yang positif, seperti keluarga yang harmonis, teman yang mendukung, lingkungan pendidikan yang baik, dan sebagainya. Selanjutnya ada resiliensi dalam perspektif psikologi perkembangan. Menurut Papalia DKK pada tahun 2002 mendefinisikan perkembangan sebagai rangkaian perubahan pada diri seseorang yang bersifat adaptif dan terjadi secara sistematis. Perubahan tersebut berlangsung dari sesuatu yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Seseorang akan berkembang secara fisik, kognitif, emosi, dan sosial dengan ditandai oleh bertambahnya berbagai kemampuan yang dimiliki. Teori resiliensi sendiri berkembang dari hasil kajian psikopatologi perkembangan dalam perspektif ekosistem. Kerangka berpikir teoritik tentang resiliensi menjelaskan tentang perkembangan yang sehat dari populasi yang berada dalam resiko. Karena itu, memahami bagaimana seseorang dapat mencapai resiliensi akan tepat apabila dilakukan dengan menggunakan perspektif perkembangan. Dalam perspektif psikologi perkembangan, individu yang resilient dapat mengatasi stres serta kesulitan untuk mencapai taraf fungsional hidup yang optimal, baik terhadap hambatan yang spesifik di fase perkembangan tertentu maupun di sepanjang rentang hidupnya. Dalam perspektif perkembangan juga, coping yang menjadi salah satu komponen inti dalam resiliensi mencakup berbagai proses yang mungkin akan bervariasi antar waktu. Sebab situasi yang dirasakan sebagai tekanan oleh individu tidak selalu berupa stimulus tunggal yang datang di satu waktu saja, melainkan suatu kondisi yang kompleks, terhubung dengan tahap kehidupan sebelumnya serta yang akan datang. Strategi coping yang digunakan oleh individu untuk memilih strategi coping yang tepat menjadi faktor penting untuk mencapai resiliensi. Resiliensi memiliki keterkaitan dengan pencapaian tugas perkembangan individu. Individu yang resilient akan menunjukkan pemenuhan yang lebih baik terhadap tugas-tugas perkembangannya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.